Halo warga Jakarta, balik lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Senin 26 Januari 2026. Ada kabar apa di Jakarta hari ini? Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website berita jakarta.id. Berikut ini. Informasi pertama, Transjakarta memastikan seluruh layanan kembali beroperasi normal. Setelah sebelumnya sempat terdampak cuaca ekstrim, 225 rute Transjakarta kini siap melayani pelanggan secara penuh, baik koridor utama, rute pengumpan maupun mikrotrans. Masyarakat diajak kembali memanfaatkan transportasi publik guna mendukung mobilitas yang nyaman sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Kemudian informasi dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta mencatat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah mencapai 32,76%. Capaian ini berhasil melampaui target nasional sebesar 30% dengan Kepulauan Seribu sebagai wilayah tertinggi. Keberhasilan ini didukung oleh inovasi layanan jemput bola serta pelayanan di luar jam kerja atau after hours bagi warga Jakarta. Kemudian informasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Cakung Lama guna mengatasi masalah banjir tahunan. Gubernur Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air untuk memulai proyek tersebut sebagai langkah jangka panjang. Sementara untuk penanganan jangka pendek, Pemprov DKI terus melakukan operasi modifikasi cuaca guna menekan intensitas hujan dan mempercepat surutnya genangan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website berita jakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memulai pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan Jakarta International Stadium atau JIS dengan kawasan Ancol. Proyek strategis ini diyakini akan mengubah wajah Jakarta Utara sekaligus menjadi solusi utama masalah aksesibilitas di kawasan JIS. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno meresmikan langsung groundbreaking JPO penghubung Jakarta International Stadium atau JIS dengan kawasan Ancol. Pembangunan jembatan sepanjang 466 meter ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI, BUMN, dan pihak swasta. Pramono menegaskan kehadiran JPO ini bukan sekedar infrastruktur fisik, melainkan langkah integrasi kawasan wisata dan olahraga menuju kota global. Jembatan ini ditargetkan rampung pada Mei mendatang bersamaan dengan beroperasinya stasiun kereta Ancol pada April 2026. Dan saya meyakini ini akan merubah wajah Jakarta terutama di bagian utara. Pembangunan ini diharapkan akan selesai bulan Mei. Sekarang ini juga sedang dilakukan pembangunan untuk KRL yang direncanakan akan selesai pada bulan April. Sehingga dengan demikian pada bulan Juni ketika ulang tahun Jakarta, kalau kemudian kegiatannya diadakan di JIS atau di Ancol, pasti akan sangat gampang masyarakat dimanapun untuk bisa hadir sampai dengan di JIS maupun di Ancol. JPO ini akan memiliki lebar 6,6 meter yang dirancang inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran jembatan ini sekaligus menjawab tantangan transportasi dan parkir di JIS karena pengunjung kini dapat memanfaatkan kantong parkir luas di Ancol yang terhubung langsung menuju stadion. Dengan adanya JPO ini, JIS diharapkan siap menjadi venue konser dan pertandingan kelas dunia tanpa terkendala masalah akses lagi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Kabar gembira bagi para penggemar musik K-pop di tanah air. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta secara khusus grup boy band asal Korea Selatan BTS menggelar konser di Jakarta International Stadium akhir tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menggelar berbagai acara berskala besar di Jakarta International Stadium atau JIS, termasuk konser-konser musik artis internasional. Bahkan Pramono meminta secara khusus kepada Direktur Utama JIS untuk secara agresif mengejar peluang agar konser grup asal Korea Selatan BTS yang dijadwalkan pada 26 dan 27 Desember mendatang bisa dihelat di Stadion Kebanggaan warga Jakarta tersebut. Dan saya tadi minta secara khusus kepada Dirut JIS untuk bisa mengejar BTS tanggal 26, 27 Desember yang akan main di Jakarta. Kalau bisa main di JIS itu akan sangat baik sekali. Karena apa? Dari segi transportasi pasti sudah tidak seperti dulu. Tempat parkirnya luas, kemudian bisa di Ancol, tempat parkirnya luas, orang dengan gampang akan datang ke JIS. Menurutnya, permasalahan transportasi dan parkir yang dulu menjadi kendala utama di JIS, kini mulai teratasi dengan adanya kantong parkir luas di Ancol. Dukungan integrasi antar moda mulai dari KRL hingga Transjakarta diharapkan dapat memudahkan puluhan ribu penggemar BTS yang biasa disebut ARMY untuk datang dengan nyaman. Jika rencana ini terrealisasi, JIS akan menjadi saksi sejarah kembalinya BTS ke Indonesia, sekaligus mengukuhkan Jakarta sebagai kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta sekarang nggak perlu nunggu Sweet 17 buat rekam KTP elektronik loh. Buat kamu yang berusia 16 tahun, sudah bisa langsung rekam biometrik KTPL. Jadi, pas ulang tahun ke-17, KTP-nya tinggal cetak dan bisa langsung aktivasi IKD atau identitas kependudukan digitalnya. Syaratnya gampang banget, cukup bawa fotokopi kartu keluarga ke kelurahan terdekat. Jangan lupa, biar foto KTP-nya estetik dan yang cakep, pakai baju berkerah, rambut atau hijabnya on point, dan berikan senyum terbaikmu. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Coro Bicayadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.